Pemirsa Mucar TV yang berbahagia, kalimah Bismillahirrahmanirrahim yang sering kita ucapkan yang pertama kali adalah bisa menjaga kita dari siksaan malaikat Jabaniyah. Malaikat Jabaniyah ini adalah anak buahnya malaikat Malik yang menjaga neraka. Jumlahnya ada 9. Ada berapa? 9 ditambah 10. Berarti malaikat Jabaniyah ini jumlahnya di neraka ada 19. Yang sesuai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang hurufnya ada 19, sehingga 19 dengan 19 fadilahnya adalah Bismillah, menjaga siksaan dari malaikat Jabaniyah. Ini semua malaikat Jabaniyah adalah malaikat-malaikat yang menjadi anak buahnya malaikat Malik, penjaga neraka. Tangannya malaikat Jabaniyah ini ketika mengambil orang-orang yang mau disiksa, yang mau dimasukkan ke neraka, sekali angkat ini bisa 10.000. Kemudian tangan yang kiri 10.000. Kemudian kaki kanan 10.000. Kaki kiri 10.000. Sekali hentakan malaikat Jabaniyah mengantarkan orang-orang kafir, orang-orang yang penuh dosa, dilempar ke neraka. Ini sebanyak 40.000 orang. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijaga dari itu semua. Yang kedua adalah kita diringankan dari siksa kubur. Tentunya malaikat ini akan memberikan siksaan di neraka dan di kubur. Bagaimana kita supaya bisa ringan siksaannya adalah sering-sering kita melafadzkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah satu kisah, si fulan meninggalnya ketika meninggalkan istrinya yang lagi hamil. Kemudian ketika ada di kubur, Nabi Musa alaihissalam berjalan dan mendengarkan ada siksaan di kubur itu. Si fulan disiksa oleh Allah, oleh malaikatnya Allah. Tapi bagaimana kemudian di lain waktu Nabi Musa alaihissalam berjalan lagi melalui kuburan itu, melewati kuburan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang itu pada saat itu tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi latar belakang si fulan ini tidak disiksa oleh Allah? Karena istrinya yang kemarin ditinggalkan dalam kondisi hamil, kemudian lahirlah jabang bayi, dan kemudian usia 7 tahun, anaknya sudah diajari ngaji oleh gurunya dan melafadzkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika anaknya melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim, bapaknya yang sudah ada di kubur ini, siksanya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah lafadz Bismillahirrahmanirrahim ini adalah supaya kita dijaga dari godaan setan. Tentunya setan ini tidak dekat dengan kita dan tidak jauh dengan kita. Bagaimana kita menyikapi diri kita? Kalau kita berbuat jelek, tentunya setan akan menggerumbuli dengan kita. Kalau kita berbuat baik, tentu setan itu akan menjauh dari kita. Salah satu berbuat baik adalah, pemirsa, kita selalu melantunkan, menghiasi, menzinahkan diri kita dengan pepais yang indah dalam tubuh, roh dan jiwa kita dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sehingga kita dijauhkan dari godaan setan. Itu yang pertama, Bismillah. Yang kedua, pemirsa, setelah kalimah Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimah hamdalah. Apa kalimah hamdalah itu? Kalimah hamdalah ini adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di bumi memuji kepada yang di bumi karena Allah. Yang di bumi memuji yang di langit, ini karena Allah. Yang di bumi memuji yang ada di laut, ini karena Allah. Yang di bumi memuji kepada yang lainnya, ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hamdalah ini adalah kalimah alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua puji-pujian,
semua puja-pujaan ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, orang-orang Islam ini tentunya setiap manusia yang berislam ini adalah setiap waktu diperintahkan untuk membaca kalimah alhamdulillah. Sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti, tinggal kita membumbui, tinggal kita mencari. Ini kelebihannya, ini keistimewaannya kalimah alhamdulillah. Melalui kajian inilah kita bisa mengerti kalimah alhamdulillah ada di mana. Ketika kita sholat, kita diwajibkan membaca kalimah Fatihah, suratul Fatihah yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap kita menjalankan ibadah sholat, kita sudah diperintahkan untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita bayangkan, membaca suratul Fatihah tambah alhamdulillah, langsung Bismillahirrahmanirrahim, langsung Rabbil Alamin. Tidak cocok, salah. Ini adalah ketentuan Allah yang sudah diberikan kepada makhluknya untuk memuji kepadanya. Allah tidak butuh pujian, tapi makhluknya diajari untuk memuji Sang Khalik, Sang Pencipta. Kemudian kalimah alhamdulillah, pujian ini juga diperintahkan ketika Allah memerintahkan kepada para nabi. Para nabi-nabi Allah ini diperintahkan oleh Allah untuk melafadzkan kalimah alhamdulillah, memuji kepada Allah. Tentunya kita kenal dengan Nabi Nuh. Pemirsa kenal dengan Nabi Nuh? Kenal dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh itu ketika bersyiar mengajak kepada umatnya, singkat ceritanya, Nabi Nuh alaihissalam ini dihujat oleh kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam ini dicerca oleh kaumnya, dianggap gila, dianggap stres, dianggap tidak waras. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, kaumku ini zalim semua, mereka mendustakan apa yang telah aku sampaikan kepadanya. Kemudian Nabi Nuh dititah oleh Allah untuk membuat perahu atau bahtera. Malah dianggap gila Nabi Nuh oleh kaumnya. Ini tersebut di dalam surat Al-Mu'minun. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillah alladzi najjana minal qaumidz zalimin. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaumnya tenggelam semuanya. Nah, ini adalah beberapa kisah Nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kemudian dengan membawa beberapa jenis ini selamat sampai di tujuan. Kemudian Nabi Nuh meneruskan masanya, zamannya, kemudian sampai memberikan keturunan. Yang pertama keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Ham, Sam, Yafid. Siapa? Ham, Sam, Yafid. Ham mungkin kulitnya putih, Sam kulitnya merah, Yafid kulitnya hitam. Kemudian bercampur. Mereka berkombinasi, mereka menikah satu sama lainnya. Mungkin yang ada di Amerika Serikat yang kulitnya merah, perpaduan antara putih dengan kuning, mungkin demikian. Yang kulitnya kuning, percampuran antara putih dengan yang hitam. Kemudian di negara lain pun kulitnya kuning langsep, terasa indah kayaknya, cantik. Tapi ketika datang di Indonesia kulitnya hitam, mungkin ini adalah campuran yang terakhir. Sehingga kulit kita adalah sawo matang. Yang kedua, diperintahkannya yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tertera dalam surat Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqo inna rabbi lasami'ud du'a. Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim?
Nabi Ibrahim ini adalah dikasih keturunan oleh Allah. Nabi Ibrahim ini memuji kepada Allah ketika sesuatu yang tidak mungkin ternyata terjadi, doanya diijabai oleh Allah. Nabi Ibrahim dikaruniai anak namanya Ismail. Kemudian dikaruniai lagi anak yang namanya Nabi Ishak. Nabi Ismail ini turun dari Ibu Hajar. Jadi istrinya Nabi Ibrahim itu ada dua. Yang pertama Ibu Sarah, yang kemudian yang nomor dua adalah Ibu Hajar. Yang pertama tidak punya anak, kemudian mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah kembali supaya diberikan keturunan. Dan Nabi Ibrahim menikahlah dengan Siti Hajar. Kemudian punya anak yang namanya Nabi Ismail. Saking lamanya cinta yang pertama diajak perjuangan susah payahnya untuk kesetiaan menemaninya. Ibu Sarah ini masih belum dikaruniai anak. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, berikanlah aku keturunan dari Ibu Sarah. Kemudian apa yang terjadi? Di ayat surah Ibrahim ayat ke-39, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqo inna rabbi lasami'ud du'a. Nabi Ibrahim dikaruniai anak, yaitu Nabi Ishak. Dari siapa? Dari Ibu Zahra. Ibu Sarah ini ketika mempunyai anak itu usianya berapa? Usianya sudah 90 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim usianya sudah 100 tahun. Mana mungkin menurut akal manusia? Tapi kalau Allah sudah berkehendak, apapun, kun fayakun, itu terjadi. Selisih antara Nabi Ishak dengan Nabi Ismail adalah 14 tahun. Pemirsa yang berbahagia, kemudian alhamdulillah ini diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman. Pemberian Nabi yang diberikan Allah kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman adalah di dalam surat An-Naml ayat 15, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman diberikan ilmu. Diberikan ilmu yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Bisa berkomunikasi dengan hayawan, bisa berkomunikasi dengan burung, dengan onta, dengan gajah, bahkan dengan makhluk yang kecil, yaitu semut. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan, ada segerombolan semut tahu kalau Nabi Sulaiman itu akan berjalan dengan pasukannya, pasukan gajah, dengan pasukan jinnya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Naml itu, oleh semut itu, wahai sahabat-sahabatku, Nabi Sulaiman ini mau berjalan, kita harus masuk ke rumah kita harus masuk ke kediaman kita supaya kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman tersenyum ketika mendengarkan perkataan dari An-Naml itu. Pemirsa yang berbahagia, masih banyak lagi yang perlu kita kupas di dalam kalimat alhamdulillah. 7 kalimat penyelamat dunia dan akhirat. Kalau tidak cukup pada episode ini, akan kita sambung berikutnya. Alhamdulillah, ada ketika pertanyaan ketika bagaimana turunnya air yang dari langit sehingga menumbuhkan bumi yang sudah mati disiram dengan air hujan itu. Siapa yang memberikan? Allah. Katakanlah alhamdulillah. Masih banyak lagi ketika memberikan salam kepada orang-orang pilihannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan alhamdulillah, perintah itu. Di dalam surat An-Naml ayat 59, ayat 93, dan di surat Al-Ankabut ayat 63. Bagaimana Allah menghidupkan, menurunkan air dari langit ke bumi, bumi menjadi hidup. Bagaimana menghidupkan kembali tumbuh-tumbuhan yang sudah gersang, yang sudah mati. Ini tertera di dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Para pemirsa, di depan pintu surga itu ada tulisan alhamdulillah.
Dan doa-doa di dalam surga pun ini terdapat banyak, alhamdulillah. Bagaimana? Di depan pintu surga ketika kita mau masuk surga, semoga para pemirsa dan kita semua diundang oleh Allah menjadi makhluk pilihannya, dipanggil dengan kemuliaannya, sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana nanti kita akan tahu. Yunus apa sudah tahu? Insya Allah aku yakin, hakul yakin, bahwa yang diperintahkan Allah, yang diwahyukan Allah, tertulis dalam Al-Quran, itu wujud nyatanya, fakta keadaannya. Di pintu surga ada kalimah alhamdulillah. Kemudian di dalam surga, ini di dalam surga, pintu alhamdulillah, pemberian yang lainnya alhamdulillah. Kemudian di dalam surga yang terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 70, wa wallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Di dalam surga doanya demikian. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang patut disembah, kecuali Dia. Dialah yang mempunyai puji-pujian di dunia dan di akhirat. Dan Dialah yang mempunyai kebijaksanaan penentuan segala sesuatunya. Dan kepadanya lah kita kembali. Ini di dalam surat Al-Qasas. Di dalam surat Yunus, ini bukan berarti Mary Yunus ingin menyampaikan, tapi di dalam surat Yunus ayat 10 juga disampaikan, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa yang pertama dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya Allah ialah kalimat subhanakallahumma. Di awalnya adalah begitu. Kemudian wa tahiyyatuhum salam, penghormatannya adalah kalimat salam. Dan di akhir doanya wa akhiru da'wahum, yaitu anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa-doa kita ini di surga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tempat kepada kita. Kita biasakan selalu melafadzkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Di surga ada alhamdulillah, di dunia ada alhamdulillah, kecuali yang tidak ada, yaitu di nerakanya Allah. Tidak sempat kita untuk membaca alhamdulillah. Boro-boro mau mengucapkan kalimat alhamdulillah, mau mempertahankan hidup, sudah disiksa oleh malaikat-malaikatnya Allah. Kalau kita ingin masuk surga, di dunia mumpung kita masih hidup, kita biasakan kalimat alhamdulillah. Kemudian di surganya Allah, nanti sudah terbiasa melafadzkan kalimat alhamdulillah di rabbil alamin. Pemirsa, ini adalah kajian kita untuk kalimat alhamdulillah. Secara dhahiriyah bisa kita kupas. Tapi di sisi lain, apa kandungan maksud alhamdulillah, ini pun juga perlu kita mengerti dan kita sampaikan kepada para pemirsa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji segala-galanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah menandakan sifat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafadzkan kalimat alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita beberapa anggota tubuh yang sempurna. Ini harus kita mengerti beberapa kekayaan yang ada di dalam tubuh kita. Wajib kita syukuri alhamdulillah. Jangan kita iri dengan orang yang kaya harta misalkan. Mereka kaya harta selalu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah kaya bisa melafadzkan kalimat alhamdulillah. Kita misalkan lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan kehidupan kita menjadi miskin kayaknya, kita sudah durhaka, kita sudah kufur kepada Allah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Harta mereka, kekayaan mereka,
segala sesuatunya mal mereka tidak menjamin itu menjadi kekayaan mereka. Akan tetapi di dalam jasad kita inilah yang menjadi kekayaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengumpamakan kepada kita, lensa kamera itu bisa dipakai oleh manusia, oleh kameramen. Jikalau sudah habis baterainya, itu perlu dicas, itu perlu diganti baterai. Dan jaraknya hanya berapa meter? Kalau untuk ngambil sekira 3 meter atau 1 kilo, mungkin gambarnya sudah tidak kelihatan. Tapi kita tidak pernah membayangkan mata ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat ke bawah, bisa melihat ke atas, sampai bisa melihat bintang-bintang Allah, sampai bisa melihat mataharinya Allah, sampai bisa melihat bulannya Allah, dan sampai bisa melihat pemandangan panorama yang diciptakan oleh Allah ke bumi ini. Ini adalah mata yang perlu kita syukuri dengan melafadzkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaki kita, betapa banyaknya orang-orang yang menginginkan untuk berjalan. Berjalan bagaimana? Berjalan untuk menuju kebaikan, berjalan untuk menuju ibadah. Mereka yang dikasih cacat bisa beribadah kepada Allah. Mereka yang dikasih oleh Allah kaki yang tidak bisa berjalan masih bisa mau niatan hati menuju ke masjid, menuju ke tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana dengan kaki kita yang diberikan kesempurnaan? Sudahkah kita syukuri? Sudahkah kita syukuri itu semua dengan melafadzkan kalimat Alhamdulillah? Segala pujian milik Allah. Inilah pujian yang kita berikan, yang diberikan Allah kepada kita. Segala tubuh dan lain sebagainya, ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup kita ini menjadi bahagia. Kalau di dalam rumus matematika, bagaimana di dalam rumus matematika? Dosa jangan ditambah, amal jangan dikurangi, cinta jangan dibagi-bagi, hidup cukup hanya sekali. Sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan melafadzkan kalimat Alhamdulillah, menghiasi diri kita dengan Bismillah, sehingga kehidupan kita menjadi bahagia. Pemirsa Muncar TV yang berbahagia, 7 kalimat penyelamat dunia dan akhirat. Pada episode ini kami hanya bisa memberikan 2, tapi disambungkan lagi insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita teruskan seperti kalimat insya Allah, astaghfirullah, kemudian hauqalah la haula wala quwata illa billahil alil azim, kemudian al-istirja yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian zikir afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini akan kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Pemirsa Muncar TV yang berbahagia, dari kesemuan dari awal hingga akhir, yang perlu kami sampaikan adalah sesuatu yang sudah mudah, marilah kita bikin mudah. Sesuatu yang sudah kita mengerti, marilah kita amalkan. Kita hiasi diri kita dengan melakukan segala sesuatunya, melafadzkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam kehidupan kita selalu harus bisa mensyukuri dengan kalimat Alhamdulillah. Semua ini adalah milik Sang Khalik, Allah Jalla Jalaluhu. Pemirsa yang berbahagia, semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Di bulan Ramadan ini, semoga kita selalu mendapatkan berkah, rahmah, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kesehatan, siha wal afiyah. Kemudian kita diberikan umur yang panjang, sehingga umur kita, kesehatan kita bisa menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Akhiran, saya Muhammad Yunus mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.